Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1-6. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Setelah memulihkan kondisi tubuh pengemis yang lumpuh sejak lahirnya, yang setiap hari berada di gerbang indah bait Allah, Petrus dan Yohanes melihat banyak orang sangat heran atas peristiwa yang telah terjadi. Orang-orang yang berada di bait Allah yang tidak pernah melihat mujizat kesembuhan seperti itu takjub atas pemulihan kondisi fisik orang yang lumpuh lebih dari 40 tahun itu, mengira bahwa kuasa yang dimiliki Petrus dan Yohanes yang menyebabkan orang lumpuh itu dipulihkan. Berkumpulnya orang di bait Allah yang takjub atas peristiwa ajaib itu dipakai Petrus dan Yohanes untuk menjelaskan kepada mereka bahwa kuasa yang diberikan oleh Yesus Kristuslah yang membuat orang lumpuh itu dipulihkan. Lalu Petrus memberitakan penetapan Allah tentang kedatangan kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia, kebangkitan dan kenaikannya ke surga untuk menyediakan tempat di surga bagi orang-orang yang telah ditebusnya. Dengan menyampaikan kabar baik bagi umat manusia itu, Petrus menunjukkan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapatkan kehidupan kekal bersama Allah setelah kematian jasmani tiba. Melalui mujizat pemulihan kondisi fisik pengemis yang lumpuh sejak lahirnya itu, Petrus dan Yohanes mendapatkan kesempatan untuk memberitakan perbuatan besar yang dilakukan Allah, yang memberikan anugerah kehidupan kekal melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Mujizat pemulihan jasmani yang diberikan kepada pengemis lumpuh itu merupakan jembatan kepada pemberitaan Injil kepada banyak orang. Mujizat pemulihan jasmani bukanlah tujuan, tetapi sarana yang membawa orang kembali kepada Allah supaya mengalami pemulihan rohani. Sebelumnya, di dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, jumlah orang yang bertobat sekitar 3.000 orang. Pada khotbahnya yang kedua ini, jumlah orang yang bertobat sekitar 2.000 orang, sehingga jumlah orang percaya baru menjadi lebih dari 5.000 orang. Melalui mujizat pemulihan jasmani pengemis lumpuh itu, Allah telah memakai Petrus dan Yohanes untuk membawa 2.000-an orang kembali kepadanya. Orang-orang Farisi dan Saduki yang sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda di dalam keyakinan mereka, sejak kedatangan Yesus Kristus dipersatukan oleh kebencian sama mereka kepada Yesus Kristus. Setelah membunuh Yesus Kristus, mereka berpikir bahwa urusan Yesus Kristus telah berakhir dengan kematiannya di kayu salib. Tetapi ternyata pemberitaan Injil itu masih dilanjutkan oleh murid-murid Yesus Kristus. Karena itu imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi Petrus dan Yohanes dan menangkap mereka. Mereka menjebloskan Petrus dan Yohanes ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Ketika kebenaran Injil diberitakan, selalu ada pihak-pihak yang tidak suka dengan tindakan tersebut. Kebenaran Injil yang merupakan terang kehidupan akan menyingkapkan segala perbuatan busuk yang disembunyikan di dalam kegelapan dosa. Karena itu, orang-orang yang berlindung di dalam kegelapan akan merasa terusik ketika terang kebenaran hidup itu disampaikan. Tidak setiap orang percaya diberikan tugas untuk memberitakan Injil secara massal kepada banyak orang. Sebagian diberikan tugas untuk memberitakan Injil kepada orang yang lebih sedikit. Sebagian lagi diberikan tugas untuk memberitakan Injil kepada 1-2 orang melalui percakapan pribadi.
Tetapi bersaksi tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah kepada umat manusia merupakan kewajiban setiap orang percaya. Kesulitan yang dialami orang percaya ketika memberitakan anugerah keselamatan yang Allah berikan merupakan konsekuensi langsung dari menyatakan terang kebenaran di tempat yang dikuasai kegelapan. Mengarahkan hati dan pikiran kepada orang-orang yang akan berbalik kembali kepada terang kebenaran hidup melalui pemberitaan itu akan membuat orang percaya mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari kesulitan yang timbul akibat pemberitaan kebenaran itu.